Terima kasih Pak Jasir. Opat pertanyaan. Yang pertama tentang kesempatan. Jadi memang kita ini berijtihad untuk mengatur kesempatan beribadah haji itu bagi semua orang di Indonesia. Ijtihad ini bentuknya adalah undang-undang haji dengan aturan turunannya, sehingga orang yang berhaji itu diatur. Orang yang punya kesempatan tapi tidak mampu pasti tidak akan menggunakan kesempatan itu karena nggak bisa daftar. Ya kesempatannya mah ada, duitnya nggak ada. Nah, terus berangkat ke sana pakai apa? Tetap akhirnya diatur. Ya, aturnya itu adalah aturan perundang-undangan haji dengan peraturan turunannya. Sehingga haji ini meskipun ada orang kaya dia ingin mendaftarkan anak-anaknya untuk beribadah haji, tetap dibatasi, yaitu minimal 12 tahun. Jadi anak SD kelas 2 belum bisa daftar haji. Nah itu tuh ijtihad dalam rangka mengelola kesempatan tadi, Pak. Satu, supaya orang enggak berkali-kali berangkat haji dengan memberikan kesempatan bagi yang lain, maka dibuatlah aturan turunannya, peraturan menteri, yaitu orang yang sudah berhaji boleh daftar setelah 10 tahun. Jadi itu deh dalam mengelola tadi itu Pak, kesempatan supaya orang semua juga bisa mempunyai kesempatan untuk haji. Syaratnya asal istitoah. Ya kan gitu. Istitoah artinya mampu. Ya dikasih kesempatan nggak itu mampu mah. Oh, ada ayeuna ieu. Salat subuh. Semua orang dikasih kesempatan, bahkan dikasih tahu. Ku azan, ayat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Eta teh nandakeun waktu sholat. Berarti kesempatannya sudah ada. Nya aya nu datang ke masjid, aya nu teu mangga. Nya aya nu di masjid, aya nu di rumah mangga. Aya di imah, aya nu salat, aya nu teu. Terus sare nya teu. Nya mangga. Berarti yang tidur tidak menggunakan kesempatannya untuk sholat, yang di rumah tidak menggunakannya untuk ke masjid, kan gitu. Ya, kesempatan ada, kesempatan tadi itu, kesempatan ada. Nah, jadi untuk hajian, jadi Pak, undang-undang haji, tata kelola pengelolaan haji itu bagian dari ijtihad untuk mengelola kesempatan agar semua orang muslim di Indonesia menikmati kesempatan untuk berangkat haji. Itu ya Pak ya. Yang kedua, bagaimana TKW TKI yang ada di sana? Sementara memang hari ini 2 tahun ini nih karena pandemi, Saudi Arabia mengeluarkan keputusan, dan keputusan itu bagian daripada ijtihad untuk menyelamatkan manusia, untuk menyelamatkan rakyatnya. Nah, ijtihadnya Arab Saudi dalam bentuk peraturan menterinya yaitu tidak membolehkan orang di luar Saudi untuk ibadah haji di tahun 2020 dan 2021 ini. Tahun kemarin kuotanya hanya 10.000 untuk warga Saudi dan ekspatriat. Jadi orang luar negeri yang sudah ada di Saudi. Eta mah erek orang TKW, erek orang TKI, erek orang kedutaan, erek mahasiswa, selama dia mampu bayar
Danger mayar orang itu ge. Mampu bayar ya silakan, berarti melaksanakan ibadah haji. Kalau yang nggak bayar dikejar-kejar itu Pak. Kalau ada penyekatan nggak bisa masuk ke Arafah. Gitu. Lalu di Arafah jalurnya sarwa model sarwa yang orang ya reka Karawang aya pintu masuk itu. Yang kalau nggak diperiksa belum punya tasreh nggak bisa masuk. Nah tasreh itu harus beli. Gitu. Sama Saudi yang sekarang kan 60.000 nih. Alhamdulillah tuh orang-orang yang mahasiswa TKW, TKI, orang kedutaan udah bisa ibadah haji. Syaratnya kalau dia punya uang untuk bayarnya. Kalau nggak ada ya tetap aja gitu suka nanti. Itu mayar yang mau habis. Gitu. Jadi tetap proses hajian kan bayar. Kalau kecuali kalau misalkan tawaf gitu. Tapi itu pun di pintu masuk masjid kan ditanya juga sekarang itu. Barcode-nya ditanya barcode. Tasrih izin Pak, izinnya itu. Kalau nggak ada izin haji nggak bisa. Itu bukan berarti setiap orang di TKW TKI di Saudi terus bisa hajian, enggak. Tetap dia harus daftar. Makanya terdaftar. Dia bisa nempati fasilitas di Arafah, fasilitas di Mina. Ya kenapa? Karena itu sudah menjadi, kalau dia daftar berarti sudah menjadi calon jemaah haji yang itu menjadi tanggungan negara Saudi. Negara penyelenggara dari Saudi. Jadi makannya, keselamatannya menjadi tanggung jawab negara. Kecuali anu haji backpacker dah. Biasanya orang-orang luar negeri, Bangladesh gitu ya, tapi nu saya di ditu tadi. Nya nu sok ngapruk-ngapruk di sisi jalan gitu, sok aya gini. Tidur di pinggir jalan gitu kan ada tuh yang begitu-begitu. Itu enggak masuk tanggungan. Itu enggak masuk. Makanya sekarang yang begitu-begitu nggak ada Pak, dilarang. Masuknya aja susah ke Saudi. Gitu Pak. Itu untuk yang kedua ya. Enggak, maksudnya yang dimaksud bahasa ini visanya gitu Pak, visa tenaga kerja, visa itu. Ya kan sudah ada di sana, visa mah syarat masuk negara. Bukan syarat haji, bukan. Visa itu bukan, visa itu syarat masuk suatu negara kan gitu ya. Visa mah izin tinggal. Apa? Iya, aturan-aturan itu kemudian ya karena sudah ada di sana, kan ada lagi aturannya. Yang boleh hajian adalah orang yang sudah ada di sana. Kalau dia tidak masalah, mau dia visanya kerja kek, kan kalau yang orang kedutaan visanya apa sih? Kerja. Mahasiswa visanya apa? Belajar. Tapi kalau dia sanggup bayar daftar hajinya di sana, ya pasti difasilitasi, dibolehkan gitu. Dan di kesempatan itu, ya memang sudah diijtihadi begitu aturan. Boleh-boleh saja. Jadi kalau visa itu hanya kebutuhan administrasi ya. Secara fikih ya tadi itu kalau aturan pemerintahnya membolehkan boleh. Jadi tidak harus kemudian saklek. Oh iya mah cina tidak bisa haji, cina tidak iya mah visana bisa mahasiswa. Nyampu buku saya di itu. Duit bisa bayar nggak apa-apa. Kan banyak tuh di YouTube tuh anak-anak mahasiswa ngerjain haji ini sekarang nih. Mahasiswa Saudi, mahasiswa Indonesia yang ada di Saudi. Gitu. Jadi boleh aja. Oh bisa nanti TKW ya untuk bisa ya haji ya untuk itu tuh diskriminasi atau gitu. Haji mah tetap bagi yang mampu. Jadi syaratnya ada tetap istitoah, mampu. Jadi syarat terpenuhinya intinya itu mampu dulu, mampu. Udah hampir jam 6 ya. 3 menit lagi.
Ya gitu Pak Haji ya.